Flyers, welcome to What's International Relation Thinking About? Jadi di video kali ini aku mau ajak kalian mikir nih tentang mana sih yang lebih penting antara ekonomi sama politik. Karena ada nih pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ekonomi nih yang lebih penting dibandingkan politik, karena tanpa meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara maka tidak akan bisa untuk meningkatkan kapasitas politiknya. Begitupun sebaliknya, ada juga nih pandangan yang mengatakan bahwa tanpa adanya sistem politik maka tidak akan bisa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara. Jadi bingung kan? Nah, kalau kalian mau tahu pembahasannya, simak video berikut ini ya. International Political Economy. Dalam dunia ini, pasar modern didasarkan pada aturan-aturan politik agar tidak terjadinya pasar mafia yang didasarkan pada ancaman, suap, dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan dan regulasi politik menjadi kerangka kerja di mana pasar berfungsi. Begitupun sebaliknya, bahwa kekuatan ekonomi menjadi dasar penting bagi kekuatan politik. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, proses transaksi antar negara semakin berkembang pesat yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan tambahan antara high politics dan low politics. High politics yang merujuk pada agenda tradisional mengenai war and peace, dan low politics yang pada dasarnya bersifat domestik masuk ke dalam agenda internasional. Munculnya ekonomi politik internasional sebagai reaksi dari ilmuwan politik kontemporer yang secara khas meremehkan pentingnya pasar, dan begitu juga ilmuwan ekonomi kontemporer yang mengesampingkan fenomena politik. Ekonomi politik internasional telah berkembang selama 3 dekade terakhir berdasarkan proposisi bahwa untuk memahami ekonomi dunia modern, kita harus memahami negara dan pasar. Ciri khas dari masyarakat kapitalis modern dapat dilihat dari adanya pemisahan antara ranah politik negara dan ranah ekonomi pasar, yang dalam artian bahwa sistem ekonomi terbebas dari campur tangan politik. Namun pada kenyataannya, istilah pasar bebas tetap memiliki kaitan dengan politik, bahkan ekonomi pasar bebas yang paling liberal sekalipun. Hal tersebut karena sistem yang dibentuk oleh para politisi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pertukaran internasional setelah Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan sistem Bretton Woods yang mulai menunjukkan adanya tanda-tanda krisis. Secara khusus dapat dilihat ketika Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi, orang-orang semakin jelas memahami bahwa politik dan ekonomi saling terikat. Berakhirnya perang juga menjadi penanda semakin kuatnya hubungan keterkaitan antara politik dan ekonomi. Secara teoritis, pendekatan hubungan antara politik dan ekonomi dapat dipahami melalui 3 teori yang dianggap oleh sebagian besar ahli sebagai teori utama politik ekonomi internasional, yaitu yang pertama adalah merkantilisme. Ciri khas dari merkantilisme adalah menganggap bahwa ekonomi menjadi tujuan utama untuk membangun sebuah negara yang kuat, atau dengan kata lain sebagai alat politik dan menjadi dasar untuk kekuatan politik. Persaingan ekonomi antar negara dianggap sebagai zero sum game, yang mana keuntungan suatu negara adalah kerugian negara lain. Yang kedua adalah ekonomi liberalisme. Kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang menundukkan ekonomi pada campur tangan politik dan regulasi negara dalam kegiatan ekonomi dianggap tidak ekonomis, retrogresif, dan dapat menyebabkan konflik. Pandangan ini menolak pandangan kaum merkantilis mengenai zero sum. Mereka beranggapan bahwa jalan menuju kemakmuran manusia harus melalui perluasan ekonomi pasar bebas, kapitalisme, dan tidak hanya di setiap negara tetapi juga melintasi batas-batas internasional. Dan yang terakhir adalah Marxisme. Karl Marx melihat ekonomi sebagai tempat eksploitasi manusia dan ketidaksetaraan kelas. Bagi kaum Marxis, ekonomi di urutan pertama dan politik di urutan kedua karena ekonomi kapitalis menjadi dasar mereka. Sistem ekonomi kapitalis bersifat ekspansif karena selalu ada pencarian tanpa henti untuk mendapatkan pasar baru dan keuntungan yang lebih besar. Kelas ekonomi yang dominan secara ekonomi juga dominan secara politik, yang artinya bahwa dalam ekonomi kapitalis, kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Nah, gimana? Semoga penjelasan singkat mengenai international political economy tadi dapat bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.